kesenangan dari diri kita masing-masing, dan semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita memasuki acara inti. Dimohon bagi teman-teman harap mempersiapkan diri agar tetap fokus dan tetap rileks ketika acara belajar bareng nanti. Kemudian tanpa berlama-lama, kepada Mbak Lestari, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Sebelumnya ini suara masuk nggak ya? Halo? Cek, cek. Halo? Ini suara masuk nggak ya? Masuk, Mbak. Masuk, Mbak. Oh, oke. Kurang keras nggak sekarang? Udah cukup kok, Mbak. Oke. Sebelumnya aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin, oh iya. Hari ini kita mau belajar bareng gitu ya. Jadi sistemnya kita kan belajar bareng. Jadi nanti kalau misal dari aku ada kekeliruan gitu, nanti bisa kita bahas bersama gitu ya. Jadi ini sudah kenal aku semua kan ya. Jadi sebelumnya perkenalkan diri aja dulu ya. Namaku tadi Sri Lestari Wulandari, biasa dipanggil Lestari gitu, dari angkatan 2018. Nah, baik, kita mulai aja langsung. Hari ini kita mau membahas soal Kimfis tahun UAS tahun 2019-2020 gitu ya, tahun lalu. Sebelumnya ini teman-teman udah ada soalnya belum? Udah kali ya, yang sebelumnya pernah di-share gitu ya di grup tentang ini soal-soal tahun lalu gitu. Jadi nanti mungkin bisa sambil dibuka gitu, soalnya di pembahasan ini mohon maaf aku nggak nulis soalnya gitu, langsung ke intinya gitu, misalnya apa yang diketahui gitu. Jadi kalau misal teman-teman kepo nih soalnya sebenarnya tuh kayak apa gitu, bisa sambil dibuka gitu ya soal soal Kimfisnya. Nah, langsung aja untuk yang nomor satu gitu ya. Nomor satu ini kan diketahui ada campuran biner yang terdiri dari A dan B gitu, yang berkesetimbangan. Nah, diketahui tekanan uap murni dari komponen A ini pada 293 Kelvin itu sebesar 68,8 kilopascal, dan tekanan uap murni komponen B-nya itu sebesar 85,1 kilopascal gitu ya. Nah, ini bisa ditulis gitu ya. Campuran binder itu terdiri dari A dan B yang diketahui aku biasa disimbolkan itu tekanan uap murni itu kan dengan P0A gitu ya untuk komponen A. Nah, di sini aku nulisin P0A dari pada 293 Kelvin itu sebesar ini ya 68,8 kilopascal, begitu juga dengan komponen B. Nah, selanjutnya kan pertanyaannya itu yang pertama kan suruh menentukan tekanan total uap dari kedua campuran tersebut, yang dimana salah satu fraksinya itu diketahui yaitu fraksi mol A pada cairan gitu ya, yang biasa disimbolkan dengan XA gitu. Fraksi mol A-nya pada cairan itu sebesar 0,581. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B itu suruh menentukan uh, fraksi mol A pada saat dia berfase uap gitu. Nah, biasa disimbolkan itu dengan YA. Jadi kalau fraksi mol dalam cair itu biasa disimbolkan dengan X. Kemudian kalau uap itu
disimbolkan dengan Y gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang C itu komposisi uapnya. Udah paham ya soalnya ya. Nah, langsung aja ke penyelesaiannya itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan hukum Rod-Dalton gitu. Yang dimana hukum Rod ini berbunyi PI sama dengan XI dikali P0I. Yang dimana PI itu tekanan dari komponen itu sama dengan hasil perkalian dari fraksi molnya fraksi molnya itu dikali dengan tekanan tekanan uap murni komponen tersebut. Nah, kalau hukum Dalton sendiri itu PI sama dengan YI dikali P total gitu. Nah, kedua hukum ini itu bisa dikaitkan gitu, bisa dihubungkan yang bisa ditulis sama dengan ini XI dikali P0I sama dengan YI kali P total. Sehingga kan itu tinggal kita pindah ruas gitu, aja gitu ya biasa sama dengan XI dikali P0I dibagi dengan P total. Nah, itu untuk sekilas review materi tentang hukum Rod-Dalton gitu ya. Nah, langsung aja masuk ke pertanyaan yang A gitu. Kan diketahui tadi fraksi mol A atau XA itu kan sama dengan 0,581 gitu. Nah, untuk kita bisa nyari P totalnya itu kita harus nyari salah satu fraksi dari komponen lain gitu. Oh, maaf ini kok share screen-nya hilang ya? Oh ya udah bisa lagi. Nah, itu ya. Jadi kan kita nyari XB-nya dulu atau fraksi mol cairan pada komponen B yang bisa kita cari dengan eh, XB sama dengan 1 dikurangi 0,581. Nah, mungkin udah pada tahu ya kalau kenapa 1 dimen 0,581 itu kan kalau fraksi itu di mana fraksi komponen A ditambah komponen B itu kan sama dengan 1 gitu. Nah, jadi kalau kita mau nyari salah satu komponennya tinggal 1 dikurangi komponen yang diketahui gitu. Nah, di sini aku mendapatkan hasilnya itu XB-nya itu sama dengan 0,419 gitu. Nah, untuk nyari P totalnya kan kita harus nyari tekanan dari komponen A dulu dan tekanan dari komponen B. Jadi kan kita harus nyari satu-satu dulu gitu. Mana sih? Oh ya. Nah, jadi kita nyari PA-nya dulu ya. PA-nya itu kan pakai rumus yang tadi itu sama dengan P0A dikali XA gitu. P0A-nya itu kan udah diketahui. Nah, sama XA-nya juga udah diketahui, jadi tinggal kita masukin aja gitu. Jadi kan ketemu PA sama dengan 39,9728 kilopascal gitu. Nah, PA-nya udah ketemu kan. Nah, sekarang tinggal kita nyari yang PB gitu. PB-nya sama kayak rumus PA-nya tadi, cuman diganti komponen B gitu doang kan. Jadinya kan P0B dikali XB gitu. Nah, kan P0B tadi udah diketahui di soal dan XB-nya sendiri udah kita cari sebelumnya gitu. Jadi kan tinggal dikaliin aja sehingga ketemu 35,6569 kilopascal. Nah, udah tinggal maka P totalnya itu bisa kita cari dengan menjumlahkan PA dan PB yang udah kita cari. Nah, tinggal tadi kan 39,9728 ditambah dengan 35,6569 sama dengan 75,6297 kilopascal gitu ya. Nah, mungkin untuk yang B, bilang tadi ditanyain fraksi mol A pada dia waktu fase uap gitu kan. Jadi kan simbolnya kita simbolkan YA gitu ya, fraksi mol A pada fase uap gitu, yaitu sama dengan XA dikali P0A per P total gitu. Jadi XA kali P0A itu kan sama dengan PA ya, jadi bisa aja langsung kita tulis 39,9728 kilopascal dibagi dengan P totalnya, yaitu P total kan tadi udah kita cari, nah tinggal dimasukin aja dan ketemu 0,528. Sebenarnya apa
yang fraksi mol B-nya nggak diketahui ya, tapi kalau misal suatu saat ditanyain gitu, bisa aja langsung kita cari dengan 1 dikurangi dengan fraksi mol A yang udah kita cari tadi gitu. Untuk ngecek aja sih gitu. Udah ya, yang B gampang mungkin ya, dan bisa kita lanjut untuk yang C. C itu kan ditanyain komposisi uap yang berkesetimbangan dengan campuran A gitu. Jadi kan komposisi uap tuh biasanya kita jumpai dengan bentuk persen gitu kan. Jadi persen komponen A itu bisa kita cari dengan ini kan, dia yang ditanyain kan komposisi uap kan. Jadi kita pakainya yang fraksi uap. Jadi yang pakai opsi yang pertanyaan B gitu kan. Jadi kan tinggal ini YA dikali 100% gitu kan. Jadi 0,528 dikali 100% gitu dan ketemu 52,8%. Begitu pula untuk yang komponen B. Komponen B itu tadi kita udah ketemu fraksi mol B-nya kan 0,471. Jadi tinggal dikali 100% aja dan ketemu 47,1%. Nah, untuk memastikan nih atau ngecek, kita bisa jumlahin aja jawaban kita tuh bener nggak sih gitu. Bisa kita jumlahin, kalau jumlah dari persen komposisi A dan B itu kan totalnya itu sama dengan 100% gitu kalau totalnya. Mungkin itu ya untuk nomor 1. Mungkin dari teman-teman ada yang dibingungin nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Atau mau dicatat dulu apa gimana? Belum ada, Mbak. Oke. Jadi gampang ya nomor 1 ya, tinggal main di hukum Rodalton aja gitu. Dan hukum Rodalton itu kan rumusnya pun sederhana gitu. Jadi kayak nggak susah-susah buat ngafalinnya juga gitu. Jadi ya usahakan tetap ingat gitu ya hukum ini sampai, soalnya menurut aku hukum ini cukup dibutuhin juga kan buat kedepannya juga nanti. Baik, kalau belum ada pertanyaan mungkin kita bisa lanjut nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini kan uh, kalau dari soalnya kan di soal ini menyebutkan bahwa pada keadaan kesetimbangan bersuhu 400 derajat Celcius dengan tekanan 10 atm diperoleh 3,85% mol NH3 gitu ya. Dan pertanyaan itu yang A menghitung Kp untuk reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2 NH3 jika diketahui perbandingan volume H2 dibanding N2 itu tetap sebesar 3:1 gitu. Nah, yang B itu pertanyaannya suruh menghitung tekanan total yang dibutuhkan untuk memberikan campuran yang mengandung 5% NH3 gitu. Jadi kan kalau yang pertanyaan A ini NH3-nya itu kan sebesar 3,85% gitu kan, persen mol. Nah, untuk yang pertanyaan B ini, kalau NH3-nya itu sebesar 5% gitu. Oke, kita bahas dari yang A ya. Yang A itu persamaannya kita tulis dulu ya. Persamaannya itu kan N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 gitu ya. Kita langsung aja pakai stoikiometrinya. Kita tahu dulu stoikiometrinya gitu ya. Jadi mula-mula itu kan diketahui perbandingan volume H2 dan N2 itu kan 3:1 gitu. Nah, perbandingan volume ini bisa juga kita tulis di stoikiometri gitu. Jadi bisa kita tulis mula-mulanya itu N2-nya itu 1 dan 3H2-nya itu sebesar 3 gitu, sesuai perbandingan yang diketahui. Dan bereaksinya kan kita nggak tahu ya, dia tuh bereaksinya berapa gitu. Nah, bisa kita misalnya dengan X gitu. Jadi kan yang N2 min X gitu, dan yang H2 itu min 3S, disesuaikan sama koefisien dari senyawanya ya. Kan yang N2 itu kan 1, berarti kan bisa aja kita
kita tulis langsung main X gitu. Sedangkan yang H2 ini kan dia koefisiennya 3, jadi kita tulis main 3X gitu. Nah, karena N2 dan H2 ini berperan sebagai reaktan, maka kita kasih simbol negatif gitu, karena yang menunjukkan reaktan ini berkurang. Jadinya kita simbolin dengan diawali simbol min gitu ya. Min X dan min 3X. Nah, untuk NH3 sendiri kita tulis yang bereaksinya itu sebagai 2X gitu, dan karena koefisiennya dia itu 2 gitu, dan kan dia produk ya, dia berperan sebagai produk, maka kemungkinan kalau produk itu kan bertambah gitu, jadi nggak usah kita tambahin tanda plus aja gitu, langsung aja 2X gitu nulisnya. Nah, kemudian untuk keadaan setimbang itu langsung aja kita jumlahin dari mula-mula dan yang bereaksi tadi ya, seperti stoikiometri biasa gitu. Yang untuk N2 itu sama dengan 1 min X, dan yang 3H2 itu sama dengan 3 min 3X. Nah, untuk NH3 sendiri jadi 2X. Nah, selanjutnya kita hitung nih mol totalnya itu berapa. Tinggal kita jumlahin aja pada keadaan setimbangnya itu hasilnya berapa gitu. Nah, ketemukan 4 min 2X gitu dari penjumlahan stoikiometrinya. Nah, kita kan nggak tahu ya X-nya itu berapa. Nah, agar kita tahu nih konversinya pada reaksi ini tuh berapa, kita cari dulu nih X-nya berapa. Nah, X-nya ini bisa kita cari dengan ini, dari fraksi mol NH3. Fraksi mol itu kan rumusnya mol I dibagi dengan mol total gitu ya. Jadi kan kita pakai sumbernya acuannya dari NH3 gitu ya. Jadi kan ini NH3 tadi kan molnya kan sebesar 2X dibagi dengan mol total. Mol totalnya itu kan 4 min 2X. Jadi kan sama dengan 0,385. Jadi yang diketahui di soal tadi kan NH3 diperoleh NH3 itu sebesar 3,85% gitu, sama aja dengan 0,385 gitu. Udah langsung kita operasin aja nih. Ini kan yang 2X per 4 min 2X ini kan bisa disederhanain lagi ya. Aku bagi 2, jadi langsung kita coret-coret aja dan kita langsung pindah ruasin. Langsung kita kaliin dan ketemu nih X-nya bisa kita cari sebesar 0,0741 gitu. Nah, udah nih X-nya udah ketemu kan. Nah, selanjutnya kita mencari tekanan untuk masing-masing komponennya. Yang pertama, kita bisa nyari tekanan dari NH3. Nah, kenapa kita nyari tekanan ini? Karena kan yang ditanyain Kp ya. Kp itu kan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan gitu kan. Jadi, kita harus mencari tekanan parsial dulu dari masing-masing komponennya. Yang pertama itu, kita bisa nyari tekanan dari NH3, yang rumusnya itu bisa kita cari dengan mengalihkan tekanan total dikali dengan fraksi molnya NH3 yang udah diketahui sebelumnya. Kan fraksi mol NH3 tadi kan 0,385 dikali dengan 10 ATM itu dari soal yang diketahui gitu. Nah, ketemulah PNH3 itu sebesar 0,385 ATM. Itu ya. Nah, sama dengan PH2 dan sama dengan ini fraksi dari N2 dikali dengan tekanan totalnya. Jadi kan mol dari N2 tadi kan 1 min X gitu ya. Dan dibagi dengan mol totalnya itu sebesar 4 min 2X dikali dengan 10 ATM. Dan X-nya tadi kan udah diketahui ya, jadi 1 min X-nya langsung X-nya udah diketahui tadi, kita masukin aja nih ke sini. 41 dibagi dengan 4 min 2 kali 0,0741 dikali dengan 10 ATM gitu ya. Langsung bisa kita cari dan ketemu itu PNH2 sebesar 2,4038 gitu. Itu untuk PN2 ya. Kemudian untuk PH2 sendiri bisa kita cari dengan
mengurangi P total dengan P komponen yang udah diketahui gitu ya. Jadi kan P totalnya tadi kan 10 dikurangi dengan PNH2 dan PN2, PNH3 dan PN2 gitu. Jadi kan sama dengan 7,2,2112 itu ya. Nah, kan kalau PNH2, PN2 sama pH2 itu kan di total tuh kan sama dengan 10 atm. Jadi bisa aja kita nyari pH2 itu dengan 10 dikurangi dengan PNH3 dan PN2. Nah, eh, sebelum masuk kita ke rumus apa ini KP ya, kita nyari dulu eh, rumus KP-nya gitu dari persamaan gas ideal yang udah sering kita dengar ya. Rumusnya itu kan PV sama dengan nRT gitu. Maka kan N per V sama dengan P dibagi dengan RT, tinggal kita balik biasa. Atau N per V ini kan bisa aja kita ganti dengan C atau konsentrasi, sama aja kan. Mol per volume itu kan konsentrasi gitu ya atau molaritas. Jadi kan N per V itu sama dengan C sama dengan P per RT. Mohon maaf teman-teman, mungkin Mbak Lestari baru ada kendala jaringannya. Mohon ditunggu sebentar ya. Nah, aduh, oke, maaf ya tadi kepencet ini ke close. Iya Mbak, Oke, nggak kita apa-apa Mbak. lanjut Gak apa-apa Mbak. ya. Nah, tadi sampai ini ya, oke, sampai persamaan gas ideal ya. Sampai konsentrasi itu kan sama dengan P dibagi dengan RT gitu, di mana P ini kan tekanan dan R-nya itu kan tetapan gas idealnya dan T itu suhunya. Nah, masuk ke K atau konstanta kesetimbangan biasa gitu kan, yang biasa kita cari dengan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktannya gitu. Sama aja kan ini konsentrasi dari produknya itu kan NH3 ya, berarti kan dipangkatin dengan koefisien reaksinya gitu. Jadi kan CNH3 pangkat 2 dibagi dengan CN2 dikali dengan CH3 pangkat, karena kalau yang di atas dipangkatin dikuadratin, berarti yang di bawah juga dikuadratin gitu kan. Dibagi dengan reaktannya tadi N2 sama H2. P2 per RT, PN2 per RT dikali dengan pH2 pangkat 3 per RT pangkat 3. Nah, maka kita bisa masuk nih ke rumus KP. KP itu kan sebenarnya jadi tekanan gitu ya. Jadi kan kalau disederhanain, kita kelompokin RT-nya ini kan bisa kita kelompokin jadi satu aja gitu ya. Jadi kayak ngelihatnya tuh nggak ribet banget gitu. Jadi kita sederhanain aja menjadi rumus KP-nya itu sama dengan PNH3 PNH3 kuadrat dibagi dengan PN2 dikali PH2 pangkat 3 dikali dengan RT kuadrat. Nah, kenapa RT kuadratnya ini jadi sederhana ini? Karena kita operasiin aja gitu, tinggal coret-coret gitu, nanti ketemunya RT kuadrat dengan memasukkan R-nya itu sebesar 0,082 liter ATM per mol K gitu ya. Nah, kita kan udah ketemu nih rumus KP-nya, tinggal kita masukin nilainya. Nilainya yang tadi kita udah ketahui, yang udah kita cari tadi kan PNH3 itu sebesar 0,385 kuadrat gitu. Dibagi dengan PN2-nya kan sama dengan 2,4030
4038 dikali dengan pH2-nya sebesar 7,2112 pangkat 3 gitu. Kemudian kita masukin juga R-nya ini kan sama dengan 0,082 dan T-nya tadi kan yang diketahui di soal itu kan dalam 400 derajat Celcius gitu ya. Nah, untuk menyesuaikan dengan R-nya, kita konversikan Celsius ini ke Kelvin dan ketemulah 673 Kelvin gitu kan. Nah, udah langsung kita hitung aja dan ketemulah KP-nya sebesar 0,5 atau 0,5008 gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang dibingungin nggak ya? Yang A ini. Sebelum lanjut ke yang B. Kalau dari saya belum ada, Mbak. Oke, kalau dari teman-teman yang lain? Belum, Mbak. Oke, berarti sebenarnya udah pada pintar-pintar ya, Kingfish nih. Oke, Halo Mbak, berarti langsung. mungkin saya mau tanya Mbak, Oh izin iya, gimana? bertanya. Saya Iqbal Mbak, aku mau tanya, itu KP-nya satuannya ditulis nggak ya Mbak? Maksudnya satuannya ada MKM gitu Mbak? Iya, kalau KP itu kan ini ya, hasil dari apa konversi ini tuh biasanya nggak usah ditulis nggak apa-apa gitu, cukup apa ditulis angkanya aja gitu. Soalnya eh, biasanya itu yang ditulis angkanya itu kalau nggak salah yang konstanta kesetimbangan kalau nggak salah. Kalau nggak biasanya tuh konstanta kesetimbang itu eh, jarang banget yang ditulis satuannya gitu. Biasanya itu di soal cuman diketahui sebesar nilainya doang gitu. Jadi kalau udah gini aja tuh kemungkinan besar nggak apa-apa gitu. Udah selesai. Tuh mungkin ya. Oke Mbak, makasih Mbak. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindu. Oke, berarti kalau belum kita lanjut aja ke pertanyaan yang B gitu ya, 2B. Bisa di scroll ke bawahin ininya, screen-nya. Nah, untuk yang B itu kan kita mencari tekanan total ya yang dibutuhkan eh, campuran yang mengandung 5% NH3 gitu. Jadi kan fraksi molnya kan sebesar 5% gitu. Jadi kan kita tulis YNH3 itu sebesar 0,05 gitu kan. Nah, kemudian kita kan tentunya X yang A tadi sama yang X yang di pertanyaan B ini tentunya berbeda ya. Karena kan acuannya kan tadi kita kalau yang X A tadi, X pertanyaan A tadi kan acuannya kan mol NH3-nya sebesar 3,85% gitu ya. Sedangkan yang B ini kan udah beda lagi gitu. Yang diketahui NH3-nya kan 5% gitu. Jadi nilai X-nya itu juga udah berubah. Nah, berarti kita harus nyari X-nya terlebih dahulu. Nah, di sini aku biar membedakan gitu ya sama yang A tadi, X-nya itu aku ganti dengan X1 gitu. Sebenarnya sama aja sih, cuma ya buat membedakan doang aja gitu biar nggak bingung gitu. Nah, di sini kan X sama dengan X1 gitu, sama dengan X1 per 0, maka fraksi NH3-nya itu kan bisa kita jabarin X1 dibagi dengan 0,05 gitu kan, sama dengan 2 min X1, sama kayak tadi ya, tadi kan mol totalnya itu kan sebesar 4 min 2X ya. Langsung aja kita masukin ke yang mencari X tadi sama kok
pakai ini. Cuman kita ganti X-nya aja, cuman ganti menjadi X1 gitu. Udah kan, kita nyari X1-nya itu ketemu 0,0952 gitu ya. Nah, kan udah ketemu nih X-nya. Kita nyari mol masing-masing komponennya. Sama kayak tadi, tinggal kita masukin aja nilai X1-nya. Untuk yang mol NH3 tadi kan 2X ya, berarti kan 2 dikali X1-nya itu 0,0952. Kemudian yang mol H2 itu kan 3 min 3X ya, sama dengan 3 dikali 3 dikali 0,0952. Kemudian yang mol N2 itu kan 1 min X1 atau 1 min X gitu ya, sama dengan 1 min 0,0952 sama dengan 0,9048 mol gitu. Kemudian untuk yang mol totalnya kita cari juga nih 4 min 2X gitu, sama dengan 4 min 2 dikali 0,0952 sebesar nilainya itu ketemu 3,8096 mol. Nah, kita kan nyari tekanannya ya. Kita bisa kita cari tekanan ini itu dari rumus KP tadi gitu. Jadi kalau KP-nya tadi kan ketemu 0,5008 gitu ya. Kalau KP ini walaupun nilai fraksi molnya berubah, tapi nilai KP-nya ini nggak berubah gitu. Jadi KP-nya tetap 0,5008 gitu. Kemudian kita tulis lagi nih rumus KP yang tadi itu kan sebesar 0,05008 itu diperoleh dari rumus PNH3 kuadrat dibagi dengan PN2 dikali PH2 pangkat 3 dikali dengan RT kuadrat gitu. Nah, kita ganti KP-nya dengan 0,5008 sama dengan, nah kita jabarin nih, P-nya itu kan bisa kita ganti dengan mol NH3 dibagi dengan mol total kuadrat gitu ya. Dikali dengan P kuadrat kan sama aja dengan PNH3, sama kayak rumus yang mencari tekanan untuk masing-masing komponen tadi kan sama aja kan rumusnya kan. NH3 dibagi NT itu kan sama dengan fraksi mol NH3 kan, dikali dengan P dikali dengan tekanannya, maka dikali dengan tekanan totalnya, maka ketemulah P parsial dari komponen itu gitu. Sama juga untuk yang PN2. PN2 ini kan fraksinya kan rumusnya N2 dibagi dengan NT gitu. Nah, dikalikan dengan P sehingga sama aja kayak PN2 gitu. Begitupun juga untuk PH2. PH2 ini fraksi H2 dikali dengan tekanannya. Nah, fraksi ini bisa kita jabarin dengan NH2 dibagi dengan N total gitu. Kemudian jangan lupa juga buat dipangkatin dengan koefisiennya gitu. Nah, RT-nya tetap ya. Nah, kita balik nih kan, kita kan nyari tekanannya ya. Jadi kita balik aja P-nya ini. Untuk mencari P-nya kan kita kelompokin aja nih. P kan bisa dikelompokin jadi satu ya, karena P-nya itu satu gitu, P total semua. Jadi kita langsung pindah ruas aja, P kuadrat sama dengan NH3 kuadrat dikali dengan NT gitu kan. Hasil pindah ruasnya itu kan NT-nya jadi naik gitu kalau dijabarin. Dibagi dengan NN2 dikali dengan NH2 kuadrat dikali dengan hasil KP-nya tadi. Kalau dipindah ruas kan dia jadi di bawah gitu kan. Jadi kalau dikali silang gitu ya. Jadi di bawah 0,5008-nya. Kemudian RT-nya tetap ya, tetap RT kuadrat gitu. Nah, itu kan rumus P kuadrat, sedangkan kita kan nyarinya P aja ya, P tekanan atau
P totalnya gitu. Nah, untuk nilaiin kuadrat ini kita akarin. Kita akarin, kemudian nilai masing-masing ini kan udah diketahui semua ya, tinggal kita masukin aja nilai molnya itu, mol NH3 tadi kan udah kita cari sebelumnya, langsung kita masukin aja 0,1904 kuadrat gitu untuk mol NH3. Kemudian untuk mol totalnya itu 3,8096. Kemudian untuk mol N2-nya 0,9048 dan mol H2-nya 2,715 kuadrat gitu ya. Dikali dengan Kp-nya 0,5008. Nah, kita masukin juga buat RT-nya tadi, kan kita pakai yang tetapan gasnya itu sebesar 0,082 dikali dengan suhunya itu 673 kuadrat gitu ya. Nah, udah tinggal kita hitung aja dan P ini ketemu 13,2927 atm gitu. Udah sih gitu, mungkin buat nyari P-nya dari jabaran rumus KP gitu ya. Oke, gimana? Ada bingung nggak atau aku ngejelasinnya belibet nggak atau gimana? Enggak Mbak kok. Mbak mau tanya, aku Alma Mbak. Oh ya, gimana? Ini yang rumus KP ini memang ada RT-nya ya Mbak. Soalnya kemarin sempat dijelasin juga kan, ini kan pakai ini ya, mol NH3 saat setimbang nggak sini Mbak, ya kan? Dibagi mol total gitu kan Mbak. Iya. Tapi nggak ada RT-nya. Nah, Atau oke, jadi kan kenapa dia ada RT-nya itu dari ini yang A tadi ya, dari yang rumus A tadi mungkin bisa dikeatasin nggak yang yang A tadi, maaf ya, yang ini kita nyari sebelum kita pakai rumus KP, nyari rumus KP itu kan kita pakai nyarinya itu dari rumus K kan, K atau KC gitu, yang dimana K ini pakai acuannya konsentrasi gitu kan. Nah, kenapa dia ada RT-nya itu dari yang ini, yang rumus persamaan gas idealnya itu. Jadi kan tadi PV sama dengan RT sama dengan N per V sama dengan P per RT, atau N per V-nya itu dibagi C sama dengan P per RT yang ini ya, yang aku tulis atau itu. Jadi rumus konsentrasinya itu kan jadinya P per RT gitu. Karena ini dari rumus KP-nya ya. Kemudian dari kita kan nyari KP-nya itu, sebelum nyari KP-nya nyari berdasarkan konstanta kesetimbangannya dulu ya, atau K-nya itu kan konsentrasi NH3, ini CNH3 dibagi dengan CN2 kali CH3 gitu kan. Nah, kemudian kita ganti pakai yang C sama dengan P per RT. Jadi kan C-nya itu kan sama dengan P per RT. Jadi kan kalau CNH3 jadi PNH3 per RT gitu kan. Nah, kenapa kalau kita misal nggak pakai RT-nya, nanti jadinya kan P aja gitu. Dan acuannya kan kita udah pakai yang ini ya, konstanta kesetimbangan gitu. Jadi ntar kayak nggak memenuhi rumusnya gitu. Nggak sesuai nanti kalau RT-nya nggak dimasukin gitu. Sampai sini paham nggak? Jadi awalnya itu dari turunan rumus konstanta kesetimbangannya itu. Gimana? oh ya Mbak, ya. Paham. Oke. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Oke, kalau belum, kita lanjut aja ya ke nomor 3. Oke, bisa di scrolling ke bawah lagi ya buat yang nomor 3. Nah, nomor 3 itu pertanyaannya kan diketahui reaksi berorder 1, yang dimana reaksinya itu 2NO2 menjadi 2NO plus O2, yang mempunyai waktu paruh atau T setengahnya itu sebesar 85 menit. Kemudian waktu reaksi pada konsentrasi oksigen terbentuk 30% dari konsentrasi NO2 mula-mula. Jadi kan 30% ini 30% dari konsentrasi N2 mula-mula gitu ya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana komposisi persen mol gas pada saat itu. Nah, oke, kita tulis kembali gitu ya persamaannya. Persamaannya itu kan reaksi order 1, 2N2 menjadi 2NO plus O2, di mana diketahui T setengah sama dengan 80 menit gitu. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita misalin aja nih reaksinya jadi 2A menjadi 2B plus C gitu. Biar lebih memudahkan aja sih. Jadi NO2 itu kita ganti A, dan N2 itu B, dan O2-nya itu kita ganti C gitu. Langsung kita masuk nih ke stoikiometrinya. Dimana kan mula-mulanya itu kita nggak tahu ya A-nya itu sebesar berapa. Nah, karena kita nggak tahu, kita tulis aja mula-mula dari A itu jadi NA0 gitu. Kita tulis simbolin gitu dulu karena kita belum tahu sebelumnya kan. Kemudian ya untuk yang bereaksi itu kita kan juga nggak tahu dia bereaksinya berapa. Nah, bisa kita misalin dengan X juga sama kayak yang tadi gitu. Jadi kan min X dikali NA0 gitu, dikali mula-mulanya. Nah, begitu juga dengan yang B, yang ini 2B kan. 2B ini yang bereaksinya sebesar X dikali NA0. Dan yang C itu kan karena kita pakai perbandingan koefisien juga ya. Kalau 2 itu sama dengan X, maka kalau 1 itu sama dengan X per 2 gitu ya. Jadi kan yang bereaksi dari C ini X per 2 dikali NA0 gitu. Nah, kemudian untuk sisa atau akhirnya itu langsung kita kurangi aja. Yang A itu kan NA0 min X dikali NA0 gitu ya mula-mulanya. Jadi kan bisa kita sederhanain ditulis menjadi NA0 dikali dengan 1 min X itu sederhananya. Kemudian yang B sama kayak yang bereaksi kita tulis X dikali NA0. Kemudian yang C sama X per 2 kali NA0 gitu. Nah, berdasarkan yang diketahui itu kan ketika T setengah sama dengan 80, maka konsentrasinya X sama dengan 0,5 gitu ya. Yang dimana X ini kan sama dengan NA per NA0 gitu. Jadinya kan kita nyari T ya. Nyari T waktu reaksi itu tuh berapa gitu. Dan X-nya kan kita juga nggak tahu gitu berapa. Nah, kita bisa pakai acuan MC gitu ya, karena kan tadi yang diketahui itu kan NO2, konsentrasi oksigen sebesar 30% gitu ya. Jadi kan 30% dari mol 2 ke 30% dari mol A mula-mula gitu kan. Jadi kan X per 2 dikali NA0 gitu kan. Dibagi dengan NA0 sama dengan 0,3. Itu ya. Kan bisa kita coret NA0 sama NA0-nya itu kan hilang. Jadi kan tinggal X per 2 sama dengan 0,3. Maka X bisa kita cari dari 0,3 kali 2. Jadinya X-nya sebesar 0,6 gitu. Kemudian kita pakai perbandingan aja buat nyari T-nya. Jadi perbandingan
X dibanding dengan waktunya. Dimana untuk yang ketika X 0,5 ini kan waktunya 80 gitu ya. Kemudian untuk yang bentar, 0,6 ini waktunya kita nggak tahu berapa gitu. Jadi bisa kita langsung operasiin aja atau kali silang biasa gitu, maka ketemu T-nya sama dengan 96 menit gitu. Udah sih kita main perbandingan aja buat di soal ini. Itu mungkin gimana? Bingung nggak? Ini udah selesai sih gitu doang. Kan cuma nyari waktu doang. Apa ada yang bingung nggak? Atau ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada pertanyaan, Mbak. Oke, belum ya. Jadi untuk yang ini kan tadi diketahuinya itu T setengah sama dengan 80 gitu ya. Ketika T setengah itu kan konsentrasinya juga menjadi setengah gitu kan. Sama dengan X-nya sama dengan setengah, jadi bisa kita tulis 0,5 gitu, atau sama dengan setengah, atau sama aja gitu ya. Kenapa, kalau tadi yang bingung kenapa 0,5 gitu. Jadi kalau T-nya setengah itu konsentrasinya menjadi setengah juga gitu. Oke. Kalau belum ada yang dibingungin atau ditanyain gitu, bisa kita lanjut ya untuk nomor terakhir nih. Nomor terakhir itu nomor 4 ya. Nomor 4 tentang bab elektrokimia. Elektrokimia ini Mbak, ya gimana? Mbak, Iya, Jusmia gimana? Halo Mia. tadi yang Pak bagian stoichiometry, yang bagian reaksinya kok bisa minus? Bisa apa? Kayaknya suaraku yang bagian kok yang pada Putus-putus yang Mia. reaksinya kok bisa minus. Yang min X kali N A0 itu ya? Apa yang mana? Iya, Oh, ini ya yang stoikiometrinya ini kan 2A, reaksinya itu kan 2A menjadi 2B plus C gitu. Nah, kenapa yang pada ketika dia bereaksi itu yang A itu ada minusnya karena kan A ini komponen A ini atau komponen NO2 ini kan dia berperan sebagai reaktan gitu kan. Jadi kan reaktan itu kalau dia bereaksi itu kan dia berkurang kan, semakin lama semakin berkurang kan. Jadinya kan kita tulis mol reaksinya itu dengan tanda kurang gitu. Sebenarnya itu untuk yang produk yang B sama C ini dia kan produk ya. Produk itu kan nanti kalau dia bereaksi kan jadi bertambah gitu kan. Jadi sebenarnya sama aja kita nulis plus gitu di yang di B sama C. Jadinya kan plus X kali NA0 yang untuk C plus X per 2 kali NA0. Sedangkan untuk karena dia berperan sebagai produk dan dia itu nantinya bertambah gitu molnya. Kemudian kalau yang A ini kenapa dia min? Karena dia berperan sebagai reaktan dan reaktan kalau dia bereaksi nanti itu jadi berkurang gitu molnya. Paham nggak? paham Mbak. Terima kasih.
Oke, Mia. Sama-sama. Oke, kalau udah nggak ada lagi, kita lanjut nih ke nomor yang 4. Eh, ini bab elektrokimia ya, di mana di soal ini diketahui reaksi elektrokimianya itu Sn ditambah dengan CuSO4 menjadi Cu plus SnSO4. Nah, pertanyaan dari nomor 4 ini kan kita disuruh menuliskan reaksi setengah selnya, kemudian menghitung potensial sel standar atau N0 sel gitu ya, yang dimana diketahui N0Sn dan N0Cu. Kemudian suruh menghitung nilai K dan delta G. Oke, kita satu-satu ya dari yang A dulu. Nah, kita untuk bisa menuliskan reaksinya itu, kita nyari dulu bilangan biloxnya ya. Bilangan bilox dari reaksi ini. Mungkin waktu kita SMA udah pernah ya, jadi kayak sekarang kita tinggal nge-review aja gitu tentang bilangan bilox. Nah, kita mulai dari yang SN. SN itu kan dia komponennya berdiri sendiri ya, jadi kan bilangan biloxnya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk yang CuSO4 ini kan dia larutan ya. Larutan itu kan dia ada bilangan bilox yang diketahui gitu udahan, yaitu pada komponen O. O itu kan bilangan biloxnya itu kan -2, jadi bisa kita jadikan acuan buat nentuin bilangan bilox yang lain gitu. Karena kan total bilangan bilox larutan itu kan nantinya 0 juga gitu, sama kayak Sn. Jadi buat ngenolin CuSO4 ini diketahui kan O-nya itu sebesar -2. Kemudian kita tentuin yang nilai Cu juga kan dia muatannya itu +2 ya. Karena dia logam, iya. Cu itu +2, kemudian S-nya itu tinggal kita sesuaiin aja biar dia jadi 0 tuh gimana kan. Di sini kan kalau 0 komponen O-nya itu kan totalnya kan -8 ya, karena dia ada 4 dikali dengan -2 sama dengan -8. Kemudian udah ada Cu yang +2. Jadinya kan kalau dijumlahin udah -6. Jadi kan kita kurang 6 lagi. Jadi S ini bilangan biloxnya 6 gitu ya. Nah, untuk yang produknya kan Cu. Cu-nya ini kan sama kayak Sn tadi. Dia kan berdiri sendiri ya. Jadi dia bilangan biloxnya 0 gitu. Kemudian buat yang SnSO4 ini kan juga larutan juga, yang mana ada bilangan bilox yang dia udah memiliki tetapan gitu nilainya itu ada O-nya ya, oksigen ya. O-nya itu kan sama kayak yang CuS4 tadi, nilainya kan -2 gitu. Karena ada 4 jadi kan O-nya ini -8. Sedangkan kita tahu lagi yang Sn ini kan muatannya +2 sama kayak Cu tadi, jadinya kan +2 gitu muatannya, bilangan biloxnya juga ya. Kemudian S-nya sama kayak tadi, S-nya CuSO4, biar larutan ini bilangan biloxnya 0 itu, jadi masih kurang +6 gitu. Jadi muatan dari bilangan bilox dari Sn-nya ini +6 gitu. Nah, kita kan udah menentukan semua bilangan biloxnya ini. Kemudian kita analisis nih, mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi gitu. Nah, kita lihat dari Sn dulu ya. Sn ini dari 0 ke +2 kan dia mengalami kenaikan bilangan bilox gitu ya. Yang mana kalau mengalami kenaikan ini kan berarti dia mengalami oksidasi gitu. Kemudian untuk Cu gitu kan. Cu dia kan awalnya +2 menjadi 0. Jadi kan dia mengalami reduksi gitu ya. Karena dia mengalami penurunan bilangan bilox. Sedangkan untuk S dan O itu kan nilainya tetap gitu. Jadi dia nggak mengalami perubahan. Jadi yang berperan sebagai oksidasi itu Sn, atau nantinya dalam reaksi itu dia sebagai anoda, atau dan kemudian reduksinya itu Cu gitu, atau katoda. Ini yang udah aku tulis ya.
Oke, kita kan udah nentuin nih anoda sama katodanya, udah ketemu, langsung kita masuk ke reaksinya. Reaksinya ini kita tulis dari yang anoda dulu ya. Anoda itu jadinya kan Sn, dia jadi Sn2 plus 2 elektron gitu. Kemudian buat Cu-nya, dia kan mengalami reduksi atau katoda, jadi elektronnya kita tulis di sebelah kiri gitu ya. Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Udah, kita jumlahin aja. Kita coret elektronnya karena di hasil nanti nggak boleh ada elektron gitu ya. Jadi kan elektronnya harus hilang gitu. Kebetulan aja ini udah setara gitu kan. 2 elektronnya bisa sama-sama dicoret, jadi nggak perlu penyetaraan lagi. Nanti kalau misal teman-teman di sini nemuin soal yang misal elektronnya itu belum sama gitu, nanti bisa disamain dulu dengan misal dioperasiin, bisa dikaliin atau dibagi atau gimana biar dia bisa dicoret gitu. Nah, hasil dari reaksi ini Sn plus Cu2 plus menjadi Sn2 plus plus Cu gitu. Oke, ini buat reaksinya seperti ini. Kemudian untuk langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang B ya. Pertanyaan yang B ini kan potensial sel standar atau N0 sel. Diketahui N0 sel dari Sn itu sebesar min 0,14 volt dan N0 Cu sama dengan 0,34 volt. Jadi kita kan disuruh menghitung potensial sel standarnya ya. Langsung aja, rumus dari N0 sel itu sama dengan N0 katoda dikurangi dengan N0 anoda, atau N0 reduksi dikurangi dengan N0 oksidasi gitu. Jadi N0-nya itu sama dengan, tadi kan yang mengalami katoda atau reduksi itu Cu ya, jadi kan N0 Cu dikurangi dengan N0 yang mengalami oksidasi atau anoda itu yang Sn, berarti dikurangi N0 Sn. Udah tinggal kita masukin aja nilainya, 0,34 volt dikurangi dengan min 0,14 volt dan ketemulah 0,48 volt. Gitu. Jadi gampang ya, tinggal dikurangin doang gitu. Bisa lah semuanya. Oke, kita masuk yang C. C itu kita suruh menentukan harga K atau konstanta kesetimbangan reaksi. Yang dimana bisa kita cari berdasarkan hasil N0 selnya tadi ya. Nah, hubungannya N0 sel dengan konstanta kesetimbangan atau K itu, N0 sel sama dengan 2,303 RT log K dibagi dengan NF, yang mana N0 sel itu kan sama dengan potensial sel standar yang udah kita cari sebelumnya. Kemudian nilai 2,303 ini udah tetapan dari rumusnya, dan R-nya itu tetapan gasnya, T-nya itu suhunya, kemudian log K. Log K itu log dari konstanta kesetimbangan. Kemudian dibagi dengan NF, di mana N ini mol dari muatan dari reaksinya. Kemudian F ini konstanta Faraday. Nah, udah langsung kita masukin aja nilainya. N0 sel ini sama dengan 0,48 sama dengan 2,303 dikali dengan tetapan gasnya itu kita pakai yang 8,314 dikali dengan 298 itu suhunya ya, karena kan kita keadaan dari reaksi ini kan pada keadaan standar gitu, berarti kan suhunya itu sama dengan 25 derajat Celcius, dan kita konversikan menjadi Kelvin sebesar 298 Kelvin gitu. Dikali dengan log K yang nantinya mau kita cari nilai K-nya, dibagi dengan NF ya. NF tadi kan muatan yang ada pada reaksinya. Kalau di sini kan muatannya itu 2 elektron ya, berarti langsung aja kita tulis muatannya itu 2, kemudian tetapan Faraday-nya itu sebesar 96.500. Oke, kita langsung operasiin aja. 0,48 sama dengan
hasil dari ini ya, ketemu 0,0296 loka. Nah, kita balik nih. Loka jadinya kan sama dengan 0,48 dibagi 0,0296 gitu ya. Dan ketemulah 16,2359. Kemudian buat ngilangin lognya, kita 10 pangkatin nilainya gitu buat ngebalik atau menghilangkan nilai lognya gitu ya. Jadi kan K sama dengan 10 pangkat 16,2359. Sehingga ketemu K-nya sama dengan 1,72 kali 10 pangkat 16 gitu. Oke, itu buat mencari konstanta kesetimbangannya. Kemudian kita nyari delta G standar. Delta G dari reaksi ini itu bisa kita cari dengan rumus min NF kali NO cell yang ada hubungannya dengan NO cell ya. Jadi kan langsung aja kita bisa tuliskan min NF tadi, N-nya itu 2 dan konstanta Faraday-nya itu 96.500 dikali dengan 0,48 nilai dari NO cell-nya. Nah, hasil dari perkalian ini itu sebesar min 92.640.000 Joule atau setara dengan min 92,64 kilojoule. Nah, selain itu, kalian bisa juga nyari dengan delta G dengan menggunakan rumus loka, di mana rumusnya itu min 2,303 RT loka. Nah, udah kita tinggal masukin aja nilainya dan didapat nilai yang relatif sama dengan menggunakan rumus sebelumnya. Atau kalian bisa juga nyari dengan delta G sama dengan mer RT ln K, yang dimana hasilnya itu relatif juga mendekati dengan nilai delta G menggunakan rumus sebelumnya gitu. Jadi kalau misal lupa gitu atau salah satu aja sebenarnya udah nggak apa-apa, cuman ya sebenarnya rumusnya kan beragam ya, jadi kalian mau pakai rumus mana aja itu bisa gitu seingatnya kalian, nggak harus semuanya, tapi cuma kalau yang enaknya kalian aja gitu pakai yang mana gitu. Jadi sama aja mau pakai yang pakai NO cell atau yang pakai konstanta kesetimbangannya atau pakai yang ln, sama aja hasilnya relatif sama gitu. Oke, ini udah selesai ya. Kita udah nyari K, udah nyari delta G, dan udah sesuai sama soalnya. Mungkin sampai sini dari teman-teman ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan gitu. Kita bahas sama-sama. Oke, mungkin itu untuk nomor 4 ya. Ada pertanyaan? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh ini Mbak, ada di kolom chat dari Gimana? di kolom chat ada yang bertanya tentang bagian C Mbak. Bagian C, yang ini ya, nyari K sama delta G ya? Oke, yang bagian C itu kan, Oh yang bagian bagian A. A. Oke, bagian A itu nyari menentukan reaksinya ya. Nah, yang C, sebentar. Jadinya yang C apa yang A nih? Kevin.
Oke. Yang jadi yang nyari K sama delta G ya. Nah, buat nyari K itu kan rumusnya bisa kita cari dengan N0 cell. Di mana N0 cell ini rumusnya kan, ini rumus awalnya ya. Rumus awalnya itu N0 cell sama dengan 2,303 R dikali T dikali dengan log K dibagi dengan NF. Itu rumus awalnya. Nah, karena kita mau nyari K-nya, sedangkan nilai yang lain udah diketahui, kita bisa pakai rumus ini. Jadi, tinggal kita balik-balik aja gitu, kayak yang nyari tekanan pakai rumus KP tadi. Jadi, bisa kita pindah ruas gitulah istilahnya kalau persamaan. Jadi, dari rumus ini, kan bisa N0 selnya itu udah diketahui nilainya. Kemudian, nilai yang lain kan juga udah diketahui seperti R, T, M, sama F-nya. Kemudian nilai R-nya kita masukin, nilai T-nya juga kita masukin. T-nya tadi ini ya dari T standar ya, T standar pada Kelvin. Karena pada Celsius itu kan 25 derajat, untuk jadiin Kelvin itu kan tinggal kita tambah 273 gitu ya. Sehingga bisa ketemu sebesar 298 Kelvin gitu. Udah dikali dengan loka. Lokanya itu kan log dikali log kesetimbangan gitu ya. Kan kita nggak tahu nilainya ya. Jadi kita tulis aja loka gitu. Dibagi dengan NF atau 2 dikali konstanta Faraday-nya itu. Udah kan ini kita jumlah perkaliin dulu kemudian dibagi dengan NF-nya. Hasil dari perkalian dan penjumlahan ini itu kan sebesar 0,0296. Dimana yang loka ini tetap kan, dia jadi 0,0296 loka gitu. Nah, kemudian loka ini sebenarnya sama kayak log X gitu ya. Kita nyari nilai K-nya atau nyari nilai X-nya gitu. Jadi kan kita pindah ruas aja, log K ini kan bisa kita hitung dengan 0,48 dibagi dengan 0,0296. Ketemu 16,2359. Kemudian untuk ngilangin lognya ya, ngilangin lognya itu bisa kita ilangin dengan 10 pangkat nilai nilai ini ya, 16,2359 ini. Jadi kan tinggal K doang karena lognya udah diubah menjadi 10 pangkat kan. Jadinya K-nya bisa dicari, udah nggak pakai log lagi kan. Jadi K-nya itu sebesar 1,72 dikali 10 pangkat 16 gitu ketemunya. Mungkin Kevin bingungnya di bagian mana ya? Atau ada yang masih dibingungin nggak? Atau sama delta G-nya juga? Oh, nilai N. Nilai N itu muatan dari muatan dari reaksinya yang 2 elektron ini. Nah, ini kan dia dari reaksinya ini. Dia membutuhkan 2 elektron kan. Sebagai N-nya. Jadi juga kalau kita yang di satu ini kan ditambah dengan 2 elektron. Jadi N-nya gitu. Misalnya kalau di sini di 2 elektron, nanti N-nya dirumuskan. Maaf, Mbak, suaranya nggak kedengeran, Mbak. Oh, iya. Ini ya, buat nyari N-nya itu dari reaksinya. Dari reaksinya ini, kan dia yang pertama itu
Sn menghasilkan Sn2 plus dan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini dia berperan sebagai M-nya atau muatan elektronnya gitu kan. Sedangkan sama aja kalau kita lihat dari sisi Cu. Cu ini kan dia ditambah dengan 2 elektron juga. Jadi N-nya itu sebesar 2 gitu. Misal nih kalau di soal ini dia menghasilkan 3 elektron, jadinya nanti N-nya sebesar 3 gitu. Kita tulis di rumus ini. Gimana? Oke. Oke, sama-sama. Gimana? Untuk yang Maaf Mbak, lain, ya. maaf Mbak, aku mau nanya itu, mau lihat yang apa jawaban 2B tadi, Mbak. Boleh nggak? Oke, bisa. Boleh. Ini yang saya screen Izul ya, jadi tolong ya Oh Izul. iya, iya. Aduh, maaf. Nah, iya. Oh ya, nah ini. Bentar Mbak, aku mau lihat dulu. Oke. Ya. Kalau nggak mungkin bisa di screenshot gitu kalau Ya, mager nulis astagfirullah. baru ke screenshot. Oke Mbak, makasih Mbak. Oke, makasih Izul. Nah, gimana? Untuk yang lain masih ada yang ditanyain? Oke, kalau belum mungkin udah paham semua ya. Jadi untuk materi kimfis ini mungkin nanti UASnya sampai elektrokimia gitu kalau lalu dan halo. Oke, mungkin udah ya atau ada lagi? Oh ya Mbak, mau nanya, tapi ini apa materinya mungkin di luar ini, cuman kita dapatnya di semester 2 ini tentang apa yang kesetimbangan fasa itu loh Mbak. Tahu nggak? Kayaknya semester 1 ya Mbak yang dapat ya? Atau saya kita semester 2 ini dan kemungkinan ada di UAS. Yang kesetimbangan fasa itu semester berapa ya? Kalau Semester seingatku 3. semester 3. Iya, semester 3, tapi maksudnya mau bukan semester 3, maksudnya kan ini di sini nggak ada, kemungkinan dapatnya pas UTS gitu, sebelum UTS. Oh, ini. Kalian ini nggak ada po buat materi yang sekarang, materi kesetimbangan fasa. Kalau sekarang ada, tapi masuknya setelah UTS. Jadi yang tadi paruh waktu itu udah sebelum UTS. Kayaknya dibalik atau gimana. Ini Mbak, ya, aku mau berarti nanya tentang itu apa relasi di kan waktu kita nyari derajat kebebasan itu yang F sama dengan C min P plus 2 itu kan ada apa mencari relasi untuk menentukan komponennya. Itu relasinya tuh yang dimaksud semua relasi apa ikatan ion aja tuh gimana sih Mbak? Aku belum paham yang itu deh. yang ini ya. Kan tadi rumusnya sama dengan apa? F sama Yang dengan C min P plus 2, terus C-nya sama dengan S min R itu. C itu kan ini ya komponennya ya. Iya, Jadi kan mana sih? C itu kan komponennya itu kan bisa kita lihat aja. Misalnya kan ini aku ada contoh tapi kok hilang ya? Ini kan dia bingung nyari C-nya tadi ya? nyari relasinya Mbak. Kan itu jadi ada reaksi jadi NH4Cl setimbang dengan NH3 ditambah
HCl kan. Terus di situ disuruh nentuin komponennya. Nah, itu relasinya tuh lihat dari itu doang apa kan NH4Cl tuh ada dua kan Mbak, maksudnya bisa jadi NH4 plus sama C elemen juga. Nah, itu tuh juga masuk relasi apa enggak gitu. Apa atau bahkan malah nggak ada gitu karena dia kovalen. Aku bingung Mbak. Yang dimaksud relasi itu semua relasi apa? Hmm. Jadi kalau berkaitan dengan nyari komponennya itu, misal dia kalau misal tadi kan NH4Cl ya, dia Iya, jadi apa? NH3 plus HCl. Ada Mhm. reaksi gitu. Jadi iya, jadi kan dia ini udah jadi komponen lain kan. Jadi nanti Iya, dia kan ada 3 komponen gitu. Jadi nanti iya. C-nya itu ada 3, NH4Cl, NH3 sama HCl itu HCl. tadi. Gitu. Terus Heeh. relasinya Mbak, ada Kalau nggak? relasinya itu relasi buat nyari apa sih? Setahuku kalau komponennya udah ketemu, udah bisa dimasukin ke rumusnya kan? Tapi kalau ada, soalnya ada yang apa Mbak, misalkan kayak H3PO4 gitu kan dia bisa berbanyak kan reaksinya. Bisa Heeh. apa H3PO4 itu bisa H2PO4 ditambah H plus gitu kan. Maksudnya bisa satu H plusnya hilang gitu loh. Nah, relasinya tuh buat nyari jumlah komponen yang ada di situ apa jumlah komponen yang ada di situ dari reaksi yang bisa terjadi gitu. Oh, kalau Aku tuh bingung eh, relasinya. ya, jadi kalau buat nyari komponennya itu kita lihat aja dia di reaksinya itu ada apa aja gitu. Sedangkan untuk relasinya misal dia jadi bisa jadi kayak 3PO4 tadi kan dia bisa jadi berbanyak gitu. Tapi kalau Nah, misalnya nggak ditulis di reaksinya itu dia nggak termasuk komponennya gitu. Meskipun dia bisa eh, jadi banyak tadi gitu. berarti itu relasinya termasuk satu ya Mbak? Ya nggak sih? Atau Mm-mm. Karena iya satu karena dia kan nggak ditulis juga kan di reaksinya. ya, Jadi kalau oke. dia nggak ditulis di reaksinya, jadi dia nggak termasuk komponennya gitu. Oke Mbak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, gimana Izul? Masih ada yang ditanyain lagi? Oke, kalau udah paham Kalau semua, gimana? Kalau udah paham semua gitu, mungkin bisa dicukupkan sekian gitu ya, mengingat ini juga udah eh, waktunya udah habis gitu kan, udah malam. Ya, aku cukupkan sekian mungkin ya buat pembahasan soal Kimfis tahun lalu ini, belajar bareng ini. Mungkin FYI aja ya, ini buat kita semua kalau ntar materi Kimfis ini nyambung gitu di materi termo. Jadi sebisa mungkin jangan lupain gitu materi Kimfisnya. Soalnya ntar kan kalau kita udah mantep nih di materi di Kimfisnya, nanti waktu kita ngambil termo nih di semester 4 itu kita tinggal nge-review aja gitu. Jadi lebih enak. Jadi menurut aku termo nanti itu lanjutan dari Kimfis gitu. Jadi kan lebih enak ya kalau misal di Kimfisnya itu kita udah mantep gitu. Oke, udah sekian dari aku. Mohon maaf ya nanti tadi ke dalam penjelasannya kalau ada yang mungkin kurang paham atau aku jelasinnya kurang sempurna gitu, bisa ditanyain lebih lanjut gitu kalau misal ada yang masih ditanyain gitu. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin lagi ke Isul. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak
Bestari, kami mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu ini yang telah dibagikan kepada kami semua. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, mungkin ada pengumuman bila uh, rekaman live pada malam hari ini akan diupload di official akun YouTube kakak MIPK Al-Kahfi. Dan kemudian untuk menutup acara pada malam hari ini, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah tetap mengikuti acara ini sampai ujung acara. Kemudian saya sebagai MC, apabila banyak salahnya dalam bertutur kata atau kesalahan-kesalahan yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya izin pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menghadapi UAS teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, bagi teman-teman kalau ingin meninggalkan ruangan dipersilahkan.